Sudah sekian tahun grup vokal AB3 merintis karir di pentas hiburan. Tidak saja di dalam negeri, AB3 juga merambah sampai ke luar negeri dalam berbagai kontes menyanyi. Prestasi membanggakan AB3 itulah yang menjadi perhitungan Departemen Dalam Negeri serta Badan Internasional United Nations Development Program atau UNDP. Untuk menunjuk Widi Mulyan, Ria Vina. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Tesi digugat 15 miliar rupiah oleh sebuah stasiun TV swasta. Kemarin Helmi Yahya mengajak anak-anaknya ke Pengadilan Agama Bekasi, tempat di mana dirinya dan Harpansi menghadiri sidang perceraian mereka. Sidang gugatan cerai Ulfa Dwiyanti terhadap Abdul Hakim kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Grup vokal AB3 kini mengemban tugas sebagai duta kesatuan bangsa. Ihsan, Dirli, dan Gia benar-benar merasa ditempa selama menjadi finalis Indonesian Idol 2006. Rudi Sudjarwo ternyata sudah menikah lagi. Pemirsa, Tesi yang biasanya banyak membanyol dan melawak berubah tegang saat kemarin ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebuah stasiun televisi swasta ternyata menggugatnya dengan nominal 15 miliar rupiah karena Tesi dianggap melanggar nota kesepahaman yang dibuatnya dengan stasiun televisi swasta tersebut. Pemirsa, kita ikuti bersama liputannya, ini dia. Tak biasanya pelawak Tesi setegang ini. Maklum saja seumur hidupnya baru sekali ini Tesi duduk di ruang sidang. Sebuah stasiun TV swasta menggugat dirinya dengan nominal 15 miliar rupiah karena Tesi dianggap melanggar nota kesepahaman yang dibuat antara dirinya dengan stasiun TV tersebut. Tahun 2004, Tesi sepakat bekerja sama dengan stasiun televisi itu untuk mengisi acara komedi namun tak kunjung terlaksana. Hingga pada tahun 2006, Tesi justru menerima job di stasiun televisi lain. Kasus Tesi disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selama sidang, Tesi didampingi oleh Roy Martin sebagai wakil dari Parvi dan juga pengacara dari PASKI, yakni Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Angka 15 miliar rupiah itu langsung membuat Tesi pucat pasi. Langsung pucat. 15 itu nolnya berapa mas? Saya tanya. Lain itu uang 10 juta, itu berulang-ulang. Saya hitung, ini bener apa enggak 10 juta? Jadi 15 M. Gimana bayangkan? Pikir seorang Tesi, mungkinkah pegang duit 15 M? Saya diutus khusus oleh Ketua Umum Parti, Yeni Rahman, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Saya diutus untuk mendampingi Mas Tesi, memberikan dukungan sepenuhnya, juga dengan lawyernya. Kami sangat berharap kalau bisa juga kalau bisa selesai silakan, kalau enggak Parti siap memediasikan, menjembatani, mudah-mudahan persoalan ini bisa win-win solution. Majelis Hakim memberikan waktu 22 hari kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan langkah-langkah mediasi. Paling kami harapkan adalah kebesaran hati dari pihak pembesar, penggede-penggede dari Trans TV untuk bersama melihat permasalahan secara jernih, adalah karena saling membutuhkan. Saya percaya penggede-penggede Trans TV akan memanfaatkan 22 hari. 22 hari ini ketemu dengan pihak Tesi atau artis manapun untuk berdamai. Karena damai adalah yang paling murah. Sekali dan untuk terakhir kalinya. Itulah harapan Tesi untuk kasus hukum yang menimpanya kali ini. Saya kira kalau berhati-hati, sangat berhati-hati saya. Orang kadang-kadang kita jalan udah diatur aja masih kesandung, ya kan? Saya secara pribadi saya menyatakan bahwa inilah waktunya orang-orang film, pekerja-pekerja film maupun TV bersatu, merapatkan diri, membentuk suatu organisasi di mana ada bargaining position dengan pihak, apakah itu produser, apakah itu broadcast, karena selama ini pihak artis dalam kontrak selalu di pihak yang sangat lemah, bisa diganti kapan saja.
Justru suara dari sang buah hati mampu menyejukkan jiwa yang sedang gundah. Jangan banyak berantem lagi. Harpansi secara resmi telah mencabut gugatan cerainya atas Helmi Yahya. Namun proses hukum tetap berjalan. Alhasil seminggu lagi sidang cerai tetap dilanjutkan hanya untuk proses finalisasi. Di hari yang sama, sidang gugatan cerai Ulfa Dwiyanti terhadap Abdul Hakim bergulir di Pengadilan Agama Tiga Raksa tanpa dihadiri suami istri tersebut. Sidang yang beragendakan duplik dari pihak tergugat hanya dihadiri para kuasa hukum masing-masing. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda yang sama. Pemirsa, sejak kemarin grup vokal Ebitri resmi menjadi Duta Kesatuan Bangsa. Apa sebenarnya tugas penting yang kini diemban oleh Widi, Nola, dan Cynthia tersebut? Dan pemirsa, 3 artis jebolan ajang Indonesian Idol 2006, Ihsan, Dirli, dan Ghea, masih terbayang-bayang suka duka mereka menjadi finalis dalam kontes menyanyi tersebut. Nah, pengalaman apa? Pengalaman seperti apakah yang akhirnya mengesankan memori indah pada Ihsan, Dirli, dan Ghea? Namun pemirsa, sebelumnya kita sapa dahulu Ebitri berikut ini. Sudah sekian tahun grup vokal Ebitri merintis karir di pentas hiburan. Tidak saja di dalam negeri, Ebitri juga merambah sampai ke luar negeri dalam berbagai kontes menyanyi. Prestasi membanggakan Ebitri itulah yang menjadi perhitungan Departemen Dalam Negeri serta Badan Internasional United Nations Development Program atau UNDP. Untuk menunjuk Widi Mulya, Ria Vinola Ivanisari, dan Cynthia Lamusu sebagai Duta Kesatuan Bangsa. Sebagai Duta UNDP untuk masalah pembangunan mental remaja Indonesia, Ebitri telah siap dengan sejumlah program. Dari 2 pertemuan yang kita lakukan aja dengan pihak dari Depdagri dengan UNDP itu udah kita bisa berbagi gagasan. Suara kita tuh bisa didengar dan akan dibikin dalam bentuk program-program. Itu menyenangkan sekali, exciting banget. Jadi dalam satu pertemuan kita bisa bentuk satu program-program yang udah ada sekarang kan seperti yang tadi disebutkan, ada cheerleaders dan ada foto anak-anak itu, tapi belum tahu kan rencana selanjutnya bahwa nanti akan ada program di TV untuk penjelasan tentang itu yang sifatnya interaktif atau apa. Jadi konkret sekali. Antusiasme Nola sebagai Duta Kesatuan Bangsa khususnya dalam memperbaiki mental anak-anak Indonesia tidak kalah tingginya dengan 2 rekannya. Terlebih Nola memiliki 1 anak perempuan yang perlu dibimbing dan dibesarkan secara benar. Buat saya juga suatu tantangan dan suatu wah ini tugas yang sebenarnya berat tapi harus nih, kayaknya saya harus ambil ini karena saya juga punya keluarga, udah punya anak. Jadi dari hal seperti ini saya bisa belajar juga. Remaja bermental baik pasti mampu mencetak prestasi yang bisa mereka banggakan kelak. Seperti 3 remaja berikut, Ihsan, Dirli, dan Ghea mampu menunjukkan bahwa dedikasi tinggi untuk mencapai cita-cita harus diiringi dengan kepribadian yang tidak tercela. 3 jebolan ajang Indonesian Idol 2006 ini pun sangat bersyukur. Meski banyak menemui pengalaman duka maupun suka, masa karantina selama mengikuti ajang Indonesian Idol 2006, bakat dan mental mereka sangat ditempa untuk menjadi idola yang sesungguhnya. Jadi sukanya sih selama ini aku ketemu banyak orang baru ceritanya gitu kan. Terus aku bisa dapat pengalaman yang benar-benar berharga banget gitu. Aku bisa dibilang menjadi seorang pekerja seni gitu yang benar-benar dikenal orang gitu kan. Dukanya sih palingan aku harus meninggalkan sekolah untuk beberapa lama gitu kan. Sempat ketinggalan juga. Untung sekarang udah bisa ngejar lagi gitu. Terus aku juga nggak ketemu keluarga untuk beberapa bulan gitu. Dukanya juga kalau misalnya lagi spektakuler tiba-tiba harus kehilangan teman kita yang udah kerja kerasnya jauh banget gitu. Itu sih palingan. Udah gitu dapat pelajaran mengenai vokal segala macem, mengenai dunia entertain gimana gitu. Jadi di sini tuh bener-bener dibekali secara matang sampai matang gitu. Pokoknya semua orang pasti tahu gimana perjuangan aku dari awal-awal idol itu, yang semua orang mencaci maki aku, semua orang menghina aku dengan apa yang aku punya, karena memang waktu itu aku memang nggak bisa untuk tampil bagus di atas panggungnya ini. Jadi aku juga terima, tapi gimana perasaan aku yang saat itu dapat
dapat cacian dari juri-juri, dari semua orang itu pokoknya itu dukanya sampai bikin